Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah semuanya, kita kembali lagi pada kesempatan hari ini dalam halaqah Quran mingguan kita. Teman-teman solihahku semuanya, dimanapun teman-teman berada, bagaimana kabarnya pada hari ini? Insya Allah semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan nikmat iman dan Islam, dan senantiasa membersamai Al-Quran insya Allah. Baiklah teman-teman, pada kesempatan hari ini kita akan menyampaikan sebuah materi, yaitu bersabar dalam menghafal Al-Quran. Nah teman-teman semuanya di sini, kita sebagai manusia, umat muslim yang senantiasa berusaha menghafal Quran, tentunya pernah merasakan masa-masa sulit. Kenapa kok kita sulit sekali menghafal Al-Quran, ya kan? Insya Allah bukan teman-teman saja, tapi hampir semua kita yang pernah menghafal Quran akan merasakan periode itu, periode sulitnya kita menghafal apakah sebuah surat atau sebuah ayat. Bahkan kita mencoba membacanya berulang kali, tapi kenapa kok ya Allah sulit sekali rasanya. Insya Allah teman-teman, disinilah kita prosesnya untuk bersabar dalam menghafal Al-Quran itu. Kita perbanyak istighfar, perbaiki amalan diri kita, dan terus baca berulang-ulang hafalan kita, bacaan Al-Quran itu. Karena janji Allah, insya Allah setiap ayat yang kita baca, bahkan bukan hanya setiap ayat ya teman-teman, setiap huruf yang kita baca dalam Al-Quran itu pahalanya 10 kebaikan ya. Jadi pahalanya 10 kebaikan itu hanya satu huruf. Sementara kalau kita ulang terus hafalan kita, bacaan kita, insya Allah tentu akan lebih banyak huruf-huruf yang kita ucapkan, dan tentunya akan semakin banyaklah pahala kebaikan yang kita dapatkan. Bisa jadi Allah ingin kita menghapus dosa-dosa masa lalu kita, maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan terlebih dahulu, dengan diperbanyaknya pahala kebaikan itu. Dan insya Allah pada waktunya Allah akan tanamkan Al-Quran itu ke dalam diri kita. Nah jadi teman-teman, di sana kita banyak introspeksi diri, kemudian banyak muhasabah diri, dan berusahalah minta sama Allah. Insya Allah Allah akan mudahkan semuanya. Nah kemudian yang harus kita pahami, bahwa pada hakikatnya kita sebagai penghafal Al-Quran itu bukan hanya sekedar menghafal 30 juz saja, bukan seperti itu. Tapi pada hakikatnya seorang penghafal Al-Quran itu adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran hingga akhir ayatnya. Jadi menghafal Al-Quran itu kapan? Selama-lamanya. Jadi target kita bukan hanya sampai 30 juz saja ya teman-teman, tapi target kita adalah menghafal Al-Quran sampai kita menutup mata. Jadi seperti itu. Jadi kesabarannya itu adalah bagaimana kita istiqomah untuk senantiasa membersamai Al-Quran dalam kehidupan kita. Dan ingat, jangan tergesa-gesa. Karena apa? Tergesa-gesa itu adalah sifatnya syaitan. Ya. Dan Al-Quran itu Allah turunkan untuk ditanamkan pada diri kita, menjadi akhlak kita. Teman-teman mungkin pernah mendengarkan sebuah hadis, bagaimana Rasulullah itu saat awal diturunkannya Al-Quran, kemudian Rasulullah itu disuruh jangan tergesa-gesa. Dan ini juga ada dalam surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah ayat 16. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Nah ini dikatakan, wahai Muhammad, janganlah engkau membacanya dengan tergesa-gesa. Jadi jangan buru-buru. Jadi jangan langsung menggerakkan. Jadi ini kisahnya bagaimana saat malaikat Jibril menyampaikan wahyunya Allah kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad itu pada awalnya menggerak-gerakkan bibirnya untuk mengikuti malaikat Jibril. Kemudian turunlah ayat ini untuk melarang Nabi Muhammad
wahai Muhammad, janganlah engkau terburu-buru menggerakkan bibirmu. Jadi tenang saja, dengarkan saja. Jadi teman-teman ingat, Rasulullah setelah kejadian itu, Rasulullah tidak pernah lagi jika saat wahyu turun itu langsung menggerakkan bibir beliau. Jadi beliau mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan malaikat Jibril. Kemudian setelah malaikat Jibril selesai menyampaikan wahyu, barulah Rasulullah melafazkannya dan menyampaikannya kepada para sahabat. Bayangkan sahabatku semuanya, seorang baginda kita yang mulia saja disuruh oleh Allah untuk jangan tergesa-gesa, bersabarlah, insya Allah Al-Quran ini akan masuk ke dadamu dan akan menjadi wahyu yang disampaikan kepada umatmu. Bagaimana kita sebagai umatnya Nabi Muhammad juga, tolong jangan tergesa-gesa. Lebih-lebih lagi kita ya, seorang makhluk yang mulia aja nggak boleh tergesa-gesa, apalagi kita. Jadi jangan buru-buru kita pengen selesai harus 30 juz. Nggak seperti itu teman-teman. Jadi insya Allah mulai dari sekarang, jika sebelumnya niat kita menghafal Al-Quran hanya untuk sampai 30 juz, ayo kita perbaiki. Jangan sampai kita menjadi manusia yang tergesa-gesa. Jadi niatkan kembali kita menghafal karena Allah. Kita terus menghafal, membaca, mengulang-ulang, murojaah. Sampai di mana hafalan kita itu haknya Allah. Karena kita nggak tahu kapan waktu kita berakhir di dunia ini. Jadi kalau Allah takdirkan kita akan selesai hafalannya, Masya Allah, Alhamdulillah. Kalaupun tidak, Masya Allah, Alhamdulillah. Karena kita meninggal dalam keadaan menghafal Al-Quran, insya Allah akan menjadi ahlul Quran. Oke, baiklah teman-teman, insya Allah sampai di sini materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan insya Allah menguatkan teman-teman untuk menjadi penghafal Al-Quran. Allah akan mudahkan semuanya jika kita bersungguh-sungguh dan niatkan hanya kepada Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.